Halo Cimahi Lovers, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku, Salman Abdurrahman, di acara talk show Cimahi Inspiratif yang akan menemani kalian 30 menit ke depan dalam menyampaikan informasi kota Cimahi. Sebelumnya lihat nih Cimahi Lovers, outfit aku kali ini, nyunda banget bukan? Udah pakai ikat kepala, baju celana pangsi, ada sampirnya juga. Kenapa? Karena sekarang kita lagi di episode seni longser. Nah, Cimahi Lovers, ada yang tahu nggak apa itu seni longser? Apakah sama dengan longsor? Tentu saja beda ya. Yang satu itu seni, yang satu bencana. Pokoknya pembahasan ini akan menarik banget karena mengenai sebuah kesenian yang mulai hilang di telan zaman. Tapi masih ada sebuah komunitas yang masih tetap melestarikannya, Cimahi Lovers. Dan kabar baiknya, komunitas itu ada di kota Cimahi. Sekarang juga kita sudah ditemani oleh salah satu orang yang mendalami bidang seni. Eits, tapi sebelum ngobrol, yuk kita nonton tayangan berikut ini mengenai seni longser. Halo Cimahi Lovers, pada kali ini saya sudah berada di lokasi komunitas satu-satunya yang menggarap seni longser di Cimahi, yaitu Bandung Moy. Terletak di Kampung Ciawitali, Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Kalian penasaran gak sih di sini tuh ngapain aja? Kalau penasaran, kita kepoin yuk! Seni longser itu memiliki ciri khas. Pertunjukan longser berisikan ramuan dari seni musik tradisional, seni tari tradisional, seni akting, seni lawak, seni suara, seni tutur, dan seni rupa. Biasanya tema yang diangkat adalah tentang kehidupan sehari-hari, tergantung audiens yang ditarget, dan terdapat pesan moral yang tersirat dalam penampilannya. Komunitas ini didirikan pada tanggal 26 September 1996 oleh para aktivis seni di Bandung Raya. Lalu pada tahun 2010 diurus oleh Pak Hermana sendiri ke kota Cimahi. Dan mulai ada latihan rutin lagi di tahun 2011. Selama antara 1,5 jam 2 jam itu ya penonton asik saja menyaksikan, bergembira, tertawa bersama, bahkan main bersama dengan kami ya, ikut menari juga gitu. Terdapat beberapa tujuan dibangunnya komunitas ini. Salah satunya, membuat seni longser dikenal oleh anak muda sekarang dan menjadi tertarik untuk membangkitkan kembali seni longser di zaman modern. Jadi pencapaiannya ya di saat ini kami cukup diapresiasi oleh masyarakat, khususnya di kawasan Bandung Raya ini, dan dapat perhatian juga dari pemerintah pusat melalui dukungan. Dengan adanya komunitas Bandung Moy, Pak Hermana berharap agar seni longser lebih dikenal oleh masyarakat umum. Pak Hermana juga ingin seni longser bersorak kembali seperti dahulu, karena ini adalah salah satu warisan tak benda yang berasal dari Jawa Barat yang harus kita lestarikan. Saya Prey, pamit undur diri. Halo Pak Yaya. Halo. Wilujeng Sumping di acara talk show Cimahi Inspiratif. Ya. Gimana kabarnya Pak? Kelihatannya? Baik. Kelihatannya semangat banget ya Pak dari wajahnya. Ya, harus terus semangat. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Yoyo sudah datang di acara talk show kami. Tapi nih Pak, di Sama-sama. SMK Negeri 1 Cimahi itu Iya. ada yang namanya tak kenal maka ta'aruf. Jadi boleh dong Pak memperkenalkan diri dulu kepada Cimahi Lovers. Pemirsa, saya Yoyo Caidur Rahman, aktivis teater. Saya aktif di Studi Klub Teater Bandung yang dikenal biasanya disebut STB. Dan
saya sejak kecil senang bermain drama, tapi secara serius karir saya di dalam dunia drama atau teater itu setelah saya masuk ke jurusan teater ASTI Bandung yang sekarang IPI Bandung tahun 1978. Widih, salam kenal ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, kan saya baca nih buku Bapak. Iya. Oh ya, biar Cimahi Lovers tahu, jadi Pak Yoyo ini menulis buku tentang teater tradisional dan teater baru. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sih Pak Yoyo ini suka dengan teater dan sudah berapa lama Pak di dunia teater ini? Iya, tadinya sih hobi ya, tapi ketika saya mulai serius menekuni dunia teater pada waktu mulai saya kuliah dan kemudian saya sebagai aktivis teater, bahwa saya menyadari bahwa teater itu adalah cermin dari kehidupan. Widih. Nah itu, jadi teater itu penting ya untuk selalu ditampilkan dan dipelajari supaya masyarakat penontonnya itu bisa mendapatkan pelajaran dari pertunjukan teater. Nah jadi selama kurang lebih 40 tahun saya berkecimpung di dalam dunia teater, jadi terus saya menekuninya gitu, dan pengetahuan saya kemudian saya tulis menjadi buku ya yang berjudul Teater Tradisional Teater Baru itu, mudah-mudahan bisa dibaca oleh masyarakat luas gitu. Amin. Sehingga masyarakat itu makin tahu apa itu teater, khususnya teater tradisional dan lebih spesifiknya lagi longser. Keren banget ya Cimahi Lovers Pak Yoyo ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan siapa narasumber kita? Pokoknya kita nggak cuman kenalan doang, kita bakal ngobrol. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, akan ada tayangan yang ditampilkan. Tayangan apakah itu? Yuk, mari kita lihat bersama. Nah, Cimahi Lovers, penasaran kan apa maksud tayangan tadi? Pokoknya stay tune terus ya, karena bakal ada informasi menarik setelah commercial break berikut ini. Berdiri kokoh tegak dan pasti, mengemban tugas mulia, mendidik putra putri bangsa, menyongsong masa depan cerah ceria, tiada hari tanpa bakti padamu pertiwi. Setialah selalu pada tekadmu, SMK Negeri 1 Cimahi. Merpati niat di sanubari, menimba
Halo Cimahi Lovers, kembali lagi nih bersama kita. Nah, tadi kita kan sudah nonton ya tentang tayangan seni longser. Gimana nih Cimahi Lovers? Menarik banget bukan kesenian longser ini? Sekarang juga kita sudah bersama Bapak Yoyo yang akan menemani kita selama pembahasan kali ini. Halo Pak Yoyo. Halo. Pak, saya ingin nanya nih Pak, Bapak tahu nggak sih sama kesenian longser ini? Ya, longser itu kan kesenian khas dari Jawa Barat ya. Masuknya itu ke dalam rumpun teater ya. Jadi teater itu seni pertunjukan gitu ya. Dan jenisnya itu teater tradisional gitu ya. Jadi teater tradisional itu teater yang dikembangkan, dipelihara oleh masyarakatnya dan memakai bahasa khas setempat. Dalam hal ini ya kalau longser bahasa Sunda gitu. Begitu. Intinya itu longser itu. Terus ini Pak, maaf, di longser ini ada apa aja nih Pak? Ya, Yang sekarang. untuk pertunjukannya seperti yang tadi kita lihat ya di tayangan itu, longser itu mau tidak mau harus ada tarian, harus ada musik karawitan, ya, terus harus ada penca ya, pencaksilat, dan harus ada bodoran, dan harus ada acting. Ya, acting itu menyampaikan dialog-dialog. Tetapi ada suatu kekhasan di dalam teater tradisional, khususnya longser itu, actingnya itu improvisasi. Jadi kalau seorang aktor longser itu memainkan sebuah naskah, ya, dan dia berperan di dalam naskah itu, dia itu harus pandai berimprovisasi. Jadi di dalam naskah itu hanya petunjuk-petunjuk umum saja, global aja. Jadi dialognya itu tidak rinci begitu ya. Jadi silahkan pemain itu mengembangkan sendiri. Terus tadi Pak, kebetulan nih, tadi kan kita udah lihat ya, latihan, tadi ada video orang latihan teater drama. Iya. Nah, menurut Bapak bagaimana nih tanggapannya? Nah, kalau menurut saya teater tradisional itu kan pada umumnya seperti tadi saya sampaikan berkembang di masyarakat ya. Dan pelakunya juga mereka itu sudah bermain sejak dari kecil. Maka dari itu mereka sangat mahir sekali gitu ya, sangat terampil sekali. Nah, jadi kalau generasi sekarang itu ingin terjun ke teater tradisional seperti longser, mereka harus mengembangkan skillnya itu untuk terus berlatih sampai terampil betul gitu ya. Terampil memainkan alat karawitan, memainkan musik, terampil menari, ya, pencaksilat, terampil berimprovisasi, dan juga yang tidak kalah pentingnya terampil ngabodor, ya, lawak gitu ya. Itu bukan suatu yang gampang gitu. Nah itu yang harus dipegang gitu ya, gitu oleh para pelaku longser itu. Gitu, ya. Baik. Terus ini Pak, Bapak ada nggak pesan nih untuk orang-orang yang menonton di sini yang ingin tahu tentang kesenian ini ataupun lagi berusaha ngenalin kesenian daerahnya di zaman yang dimana budaya luar tuh mudah banget nih buat masuk ke Indonesia? Ya, sekarang itu mau tidak mau ya, Indonesia itu harus sudah masuk ke suatu era untuk ngamumule ya, dengan serius ya, bahasa Sundanya memulai memelihara dengan serius kebudayaan atau kesenian tradisinya gitu ya. Karena kesenian tradisi itu seperti longser itu satu bisa menjadi identitas bangsa, identitas suku ya, identitas kesunaan gitu ya. Karena longser itu kan ada di Jawa Barat ya, ada di Jawa Barat di sekitar Bandung Raya. Dan yang lebih jauhnya itu longser itu bisa dipakai sebagai sumber penciptaan untuk karya-karya yang baru gitu. Jadi karya yang baru itu kalau yang bagus itu harus bertitik tolak dari hasanah kesenian yang ada di mana si pecintanya itu hidup. Betul, gitu betul. ya, gitu. Jadi berarti kayak pertama tadi longser ini merupakan identitas sebuah daerah dan bisa menjadi bahan untuk karya baru ya Pak. Karya baru, ya. Baik, kalau begitu Pak. Jadi Cimahi Lovers yang lagi menonton di rumah, baik lagi belajar ataupun sudah mendalami nih bidang seni, seperti yang tadi kata Pak Yoyo tadi, kita harus terapkan ya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang
Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita akan menyambut pemilik komunitas seni longser Bandung Moy. Halo Pak, kabarnya sehat Pak? Saya. Alhamdulillah. Ayo, sehat Pak. Ya. Silahkan duduk Pak. Sehat. Ya, hartur nuhun. Nah, Cimahi Lovers, kita akan ngobrol bersama pemilik komunitas Bandung Moy di di bagian berikutnya. Pastinya bakal seru banget. Tapi sebelum kita ngobrol, bakal ada tayangan yang kita tonton dulu. Yuk, mari kita lihat. Halo Cimahi Lovers, saya Nurel dan kali ini saya akan mewawancarai mengenai kesenian longser kepada warga masyarakat. Kira-kira seberapa tahu ya mereka tentang kesenian longser? Daripada penasaran, yuk kita simak videonya. Kesenian longser ya? Ibu tahu sih kesenian longser tuh kesenian ini ya, semacam kalau di Jawa mah ludruk gitu ya. Semacam kayak ya yang seperti itu, yang ada nari, yang ada ngebodornya. Nggak tahu kalau seni longser itu. Kurang tahu. Lalu alasannya apa? Kalau ibu sih karena mungkin termasuk orang zaman dulu ya, jadi ya ibu masih menikmati kesenian tradisional karena ya hal itu nggak asing buat ibu ya, jadi ya masih menikmati gitu. Nasional ya kan, kita orang Indonesia, orang Sunda. Lebih milih kesenian modern karena gak ketinggalan zaman dan lebih ngetren. Ya kalau kata ibu sih bisa aja disesuaikan. Penting itu untuk anak-anak untuk kedepannya, itu harus. Kurang penting karena itu udah ketinggalan zaman dan kita harus kembang ke yang lebih modern. Wah, Cimahi Lovers, ternyata beragam juga ya pendapat dari masyarakat. Kalau pendapat dari kalian gimana? Kalau gitu, aku Nurel pamit undur diri ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Yoyo ya telah menemani kita dari awal sampai pertengahan acara ini. Sama-sama. Nah, Cimahi Lovers, tadi kita sudah menyaksikan sebuah tayangan di mana banyak banget ya, banyak masyarakat yang belum tahu tentang seni longser ini. Hal tersebut akan kita bahas bersama pemilik komunitas Bandung Moy setelah komersial break berikut ini. Oke, sebentar. Halo, sayang, aku mau pastiin kesehatan kita buat nanti nikah. Bagaimana kalau kita langsung konsultasi aja ke puskesmas? Ya udah, kita ketemuan di puskesmas ya. Dok, ada nggak ya vaksinasi atau imunisasi yang disarankan sebelum menikah? Tentunya ada Ibu dan Bapak. Salah satu vaksinasi yang disarankan sebelum menikah adalah vaksinasi tetanus toksoid. Kira-kira kalau vaksinasi tetanus toksoid itu apa ya dok? Vaksin tetanus toksoid adalah salah satu vaksin yang dapat mencegah penyakit infeksi tetanus. Baik dok,
Terima kasih atas sarannya. Jangan lupa download aplikasi Elsinil di Play Store dan koordinasikan dengan kadar posyandu terdekat di rumah Anda. Terima kasih. Aku capek. Ya udah, mau kamu gimana? Kita cerai. Oke, dasar manusia egois. Yang kayak gitu, kau masih punya aku. Percaya sama aku. Halo Cimahi Lovers, ketemu lagi nih dengan aku, Salman Abdurrahman, di talk show acara kali ini. Nah, Cimahi Lovers, tahu gak nih sekarang kita lagi sama siapa? Iya, betul. Sekarang kita lagi bersama salah satu pendiri komunitas Bandung Moy. Halo Pak Herman. Gimana kabar? Saya. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk ketemu di acara talk show kali ini. Tapi nih Pak, seperti biasanya di SMK Negeri 1 Cimahi itu ada yang katanya tak kenal maka ta'aruf. Jadi boleh dong Pak memperkenalkan diri dulu kepada Cimahi Lovers. Iya, saya Hermana HMT, saya pelaku seni longser dari kota Cimahi dan menggeluti dunia seni longser ini sudah terbilang cukup lama, puluhan tahun. Masya Allah. Dan membina di longser Bandung Moy dan juga banyak mendirikan beberapa komunitas longser. Masya Allah, Alhamdulillah. Terus nih Pak, Bapak kan berarti emang udah puluhan tahun kali ya mendalami bidang seni ini? Iya. Ada, ya. Terus ini Pak, apa sih Pak alasan Bapak tetap mempertahankan seni longser ini di zaman dimana teater modern itu lebih laku gitu Pak daripada teater tradisional gitu? Seni longser adalah identitas atau jati diri dari orang Sunda itu sendiri. Jadi saya ingin mempertahankan identitas kesundaannya. Jadi menjadi kewajiban saya untuk terus mengembangkan seni longser dan mewariskannya kepada generasi muda agar menjaganya identitas ini tidak hilang, tidak ditelan oleh waktu atau zaman. Baik. Terus apa nih Pak tujuan Bapak untuk kota Cimahi gitu mempertahankannya? Katanya kan Bapak mau bikin kampung seni longser ya? Iya. Tujuannya yaitu satu ya untuk menjaga seni tradisi, juga untuk mewariskan seni tradisi longser ini untuk lebih maju dan disenangi oleh generasi muda khususnya di kota Cimahi dan umumnya di Jawa Barat karena seni ini sudah menjadi warisan budaya tabenda dari Jawa Barat. Jadi sudah terdaftar menjadi warisan budaya tabenda dan punya kewajiban itu pelakunya, pemerintahnya, semua stakeholder harus punya kewajiban dan peduli kepada seni ini. Baik. Berarti emang karena udah menjadi warisan tabenda ini maka semua pihak wajib terlibat untuk menjaga warisan ini ya Pak? Ya, itu udah menjadi wajib. Jadi semua orang harus memeliharanya dan menjaganya supaya tidak punah. Baik, Alhamdulillah. Terus berarti tadi kan Bapak tadi perencanaan bakal bikin kampung seni longser ya Pak? Ya, saya sedang merintis buat kampung longser. Ya tujuannya supaya jika orang Cimahi sendiri, orang Bandung, orang manapun, bahkan orang luar negeri ingin mengenal seni longser, itu bisa datang ke kampung kami. Jadi bisa turut berlatih, bisa melihat sejarahnya, mengenal sejarahnya, atau melihat pernik-pernik
tentang longser itu sendiri kan gitu. Jadi supaya seperti Kampung Ujo, Saung Ujo atau kampung-kampung lain yang ada komunitas budayanya, sehingga kita tidak usah mengenalkan langsung terjun ke daerah atau ke yang lain, tapi mereka datang ke tempat kami dan kami bisa menyuguhkan seni itu. Baik. Berarti rencananya Pak Hermana ini luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau bahasa saya 2F Pak, ganti nih bukan 2M. Apa 2F? Yang pertama fantastico. Ini mantap nih, kampung seni, ada kampungnya sendiri. Terus yang kedua futuristik, karena memikirkan ke depannya biar si kampung seni longser ini tetap dilestarikan. Terus ini Pak, gimana Pak cara Bapak memperkenalkan seni longser ini lebih dalam kepada masyarakat, terutama masyarakat muda? Kami Bandung Mall sejak 2010 itu melakukan pelatihan secara gratis untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak remaja setingkat SMP, SMA, mahasiswa dan umum. Wow, Masya Allah. Semua umur berarti bisa ikut ya Pak? Semua umur bisa. Jadi longser tidak terbatas umur. Anak kecil juga bisa sebenarnya kalau mau kan gitu. Oh gitu. Terus berarti dari situ apakah ada yang join Pak ke acara seni longser komunitas Bapak? Alhamdulillah, mungkin kalau sejak 2010 itu udah ratusan ya yang masuk mengenal seni longser, terjun langsung dengan longser, bahkan menjadi apresiator. Bahkan di Bandung ini ada yang sudah jadi dosen ketika menggeluti seni longser bersama kami gitu. Ada yang sudah jadi artis. Masya Allah. Gitu. Berarti emang luar biasa, berarti ada yang join ya para Cimahi Lovers. Nah, nggak kerasa ya sekarang kita udah sampai di akhir perbincangan. Tadi kita udah membahas tentang apa itu seni longser, kemudian masyarakat umum dan remaja itu apa ya, mereka belum terlalu kenal gitu dengan seni longser. Dan tadi Pak Hermana memberikan solusi bahwa akan membangun kampung seni longser ataupun mengikuti event-event untuk memperkenalkan seni longser agar lebih luas. Nah, itu mungkin tanda untuk berakhir dari talk show ini. Saya akan tutup dengan pantun. Yang di YouTube bilang ketik komen, cakep. Nanti yang di studio juga bilang cakep. Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Talk show ini saya akhiri. Asik. Semoga bermanfaat dan berkesan. Oke.